Yang nasib kamu ada di tangan dia. Ya. Ya, beginilah kitab hikam ya, bikin kita ingat kepada Allah lagi. Di bawahnya beliau kutipkan ayat Al-Quran, ini Quran surat 35, surat Fatir ayat ke-6-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitona lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu, maka nyatakanlah ia sebagai musuh. Ya, yakni waspadalah daripadanya, karena ia sebagai musuh yang tidak ada masa damainya. Ingat nggak khotbahnya setan di hari akhir? Ada ayat Al-Quran, isinya khotbahnya setan di hari akhir. Di Quran surat 14, Ibrahim ayat ke-22. Yuk lihat bareng-bareng, yuk. Surat 14, Ibrahim ayat ke-22. Ketemu? Semuanya udah? Udah semua ya? Oh, baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna zalimina lahum azabun alim. Sadaqallahul adzim. Perhatikan. Nanti di hari akhir perhatikan. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Nah, hisab udah beres semua nih. Udah ketentuan, udah ketahuan kita ke neraka atau ke surga nih. Begitu udah beres, naudzubillah kalau ternyata kita gagal ke surga, setannya akan berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dia bilang yang benar itu Allah. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Aku juga janji kepada kamu, tapi bohong. Iya, digocek. Ya. Aku juga janji kepadamu, kamu kalau ke dukun itu nanti kaya. Kamu nanti kalau nggak sholat begini, kamu nanti pasang susuk nanti dia naksir. Ya, tapi aku menyalahinya. Ditambahkan, tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Nggak bisa apa-apa aku terhadap kamu, melainkan sekedar aku menyeru kamu. Aku cuma bisa menyeru, oi, jangan sholat, oi, ada janda tuh naksir, deketin, ya, ya. Maka aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Kamu yang nurut, ya. Kalau kamu milih nggak nurut juga, aku nggak bisa apa-apa. Disebutin di atasnya, tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Aku nyuruh kamu jangan sholat nih. Kamu tetap pengen sholat, aku bisa apa? Matiin keran airnya gitu, nyuntrungin kamu waktu lagi ruku, di sliding di tempat wudhu, nggak bisa apa-apa. Ya, aku cuma bisa menyeru, udah maksiat aja, udah jangan sholat. Kamu yang nurut. Maka oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku. Setan sini begitu dan begini. Tapi cercalah dirimu sendiri. Kan kamu, ya, jangan nyalain setan. Ya. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak menolongku. Tidak dapat menolongku. Ya udah, aku nggak bisa nolongin. Gimana nih sekarang aku masuk neraka, tolong aku, hai dukun, hai jin, hai syaitan. Nggak bisa. Aku nggak bisa nolong kamu, kamu juga nggak bisa nolong aku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Di akhir setannya ngaku, aku nggak pernah bilang ya bahwa kamu kedukun, kamu ninggalin sholat, kamu sombong, pasang susuk, apa segala macam itu perbuatan yang benar. Aku nggak pernah bilang itu benar. Sungguh orang yang zolim akan mendapat siksaan yang pedih. Kamu kan zolim, kamu bakal disiksa nanti. Coba kita gimana tuh?
Dalam hati mungkin berkata, ah kan saya maksiatnya gara-gara dikomporin kamu. Dibawa sama setannya, kamu yang nurut. Emang kalau kamu nggak nurut, aku bisa apa? Kenapa jadi nyalahin saya? Salahin diri sendiri. Aku cuma bisa menyeru, udah. Kamunya yang nurut. Ah, asli itu mah pengkhianatan luar biasa itu. Ya. Dan Allah sudah ngasih tahu ini. Makanya setiap kali ada ajakan, udah nanti aja sholatnya. Ini kalau gara-gara ini saya nggak sholat nanti di hari akhir repot nih. Bakal diginiin sama setan. Ya, suwe, syukurin, zolim sih nggak mau sholat, makan tuh api. Ya. Nah, itu bilang, ya musuh jelas sudah diperintahkan untuk dimusuhi. Ya. Di bawahnya ada nasihat dari Abu Hasim, ia berkata, siapakah setan itu sehingga harus ditakuti? Demi Allah, ia sudah pernah diikuti tetapi sama sekali tidak berguna menurut kepadanya. Begitu pula ketika dilanggar, maka juga tidak dapat berbuat apa-apa. Kata beliau, ya, siapa sih setan itu sampai harus diikuti? Kita pernah ngikutin setan, karena kita semua pernah bikin dosa kan? Dapat gunanya nggak? Ada yang malah kena batunya, ada yang malah menyesali, ya. Dan kalaupun akhirnya kita ngelanggar, ayo ninggalin sholat, ayo toko kamu lagi sepi ya, ayo datang ke mbah yang itu. Ah enggak, saya tetap nggak mau. Terjadi apa-apa? Enggak. Ini aja udah, bismillah. Tenang aja. Ya. Di bawahnya ada lagi nasihat dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Berkata, tidak ada makhluk yang lebih rendah dari syaitan. Dan andaikan Allah tidak menyuruh kami berlindung kepada Allah daripadanya, niscaya saya tidak merasa gentar sama sekali daripada syaitan. Ini juga mereka tuh seneng ya kalau misalkan kita takut sama mereka. Makanya kalau kayak ibu lewat tempat sepi terus berkata, punten ya mbah saya nggak ganggu, itu senang mereka. Malah makin pengen gangguin itu. Ya. Jadi udah cuekin aja udah, kayak naon sih ya. Yang paling sakit hati dia dikacangin. Ya. Oh. Naon sih, udah we tinggalin. Ya, gondok merekanya ya. Cuman bisa nggak? Tiba-tiba ada pocong, tiba-tiba naon sih. Dicuekin, tahu-tahu ngelihat dia di atas pohon ada yang duduk bari cengengesan, rambut panjang gitu. Udah gitu tiba-tiba kita bilang naon sih, kurang gawe. Dikacangin. Iya. Tapi jangan, naudzubillah ya. Jangan, mereka makin dilalade. Kita kayak ngisengin anak kecil. Makin anak kecil, mau sih ini si kakak. Makin seneng gitu. Coba isengin si adik. Oi. Si adik cuma ngelik doang. Naon sih? Gak seru amat ini bocah. Udah tinggalin. Kayak gitu. Jadi jangan diladenin ya. Inna kaidah syaitoni kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Quran surat 4 An-Nisa ayat 76. Ya. Di bawahnya ada lagi yang mengingatkan dari Zin dan Al-Mishri. Al-Mishri berkata, jika syaitan itu dapat melihat engkau dari arah yang tidak dapat Anda melihatnya, ya di surat ke-7 Al-A'raf disebutkan, syaitan itu bisa melihat jin dari golongan bangsa jin itu bisa melihat kita dari tempat yang mereka nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat mereka. Tapi Allah melihat kepada mereka dari arah yang juga para setan itu nggak bisa lihat Allah. Karena itu berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan. Ya gimana? Kita punya musuh, kita nggak bisa lihat musuhnya yang bisa lihat kita. Terus kita nggak berlindung kepada Allah, repot ya. Ya, itu iya tuh dari Imam Malik bin Dinar di bawahnya berkata, suatu musuh yang dapat melihat padamu, sedang kau tidak dapat melihatnya, maka terus gimana? Sungguh sukar perlawanannya kecuali kita dilindungi oleh Allah, ya. Seperti itu ya. Lanjut 249. Silakan halaman 179 kanan atas. Fadhol.
Jazakillahu khairan Ustazah. Semoga selalu dijaga, diberkahi, dimuliakan Allah ya. Qala al-musannif fi kitabil hikam, ja'alahu laka aduwan liyuhwishaka bihi ilaihi wa haraka ilaihi nafsa liyaduma ikbaluka alaihi. Sengaja Allah itu menjadikan syaitan itu sebagai musuhnya kamu supaya kamu jemu kepada syaitan dan akhirnya berlindungnya kepada Allah. Demikian pula Allah tetap menggerakkan hawa nafsumu supaya engkau tetap selalu menghadap kepada Allah untuk melawan hawa nafsu. Ya. Tapi di bawahnya beliau nambahin nih, ini ada ayat surat ke-16 surat An-Nahl ayat 99 dan juga 100. Di sini akan menjelaskan yang bisa digoda oleh syaitan itu adalah orang-orang ini saja, dan yang ada juga yang tidak bisa digoda, yaitu orang-orang seperti ini. Ya, kita lihat dulu ya. Surat 16 An-Nahl ayat 99 dan 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Terusannya, pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang menyekutukannya dengan Allah. Kapunten ya Bu ya. Yang bisa kena punten. Ya santet, ya naksir sama orang yang pakai susuk adalah baru ngepeknya kepada siapa? Firman Allah nih. Hanya orang yang menjadikan setan-setan itu pemimpin. Nurut. Karena biasanya yang ikut kena ya sama, yang dia ya punten ya, sholat enggak, beriman kepada Allah enggak, maka baru bisa kenanya kepada seperti itu. Ya. Dan enggak memandang kepada siapa? Orang beriman dan bertawakal kepada Allah. Ada sih kasus ya. Udah bertakwa, ini anak syar'i juga, tapi entah dulu misalkan ayahnya bersekutu ya, dia pakai jimat untuk supaya kebal, dilindungi, belum diputus, belum dibuang, meninggal, dia itu nyari kepada anak-anaknya itu ada jin nasab ya, dan dia diganggu, beneran diganggu ada, yang sampai istilahnya dipersulit supaya sulit nggak bisa hamil. Ada guru Ruqyah pernah sampai cerita sampai ada yang sperma suaminya itu selalu dibunuh, dimatikan, jadi selalu gagal bertemu dengan sel telur istrinya. Ya. Tapi ya gitulah. Ketika imannya benar-benar kuat, menancap, ya, tidak mencelakai sampai kayak gimana-gimana, ya, ngeganggu iya, jadi kayak ngerasa kayak diikutin, ngerasa ada suara, ada gimana, tapi udah dilawanin aja terus, ya, sehingga akhirnya nanti lepas dengan sendirinya. Makanya punten. Dulu waktu kau masih jadi pejuang garis 2, dikasih tahu oleh salah seorang guru ya, cek di rumah, karena kan biasanya kadang kita ngontrak ya, siapa tahu naudzubillah pemilik rumah sebelumnya tuh ya tidak beriman, jadi punten, di atas ujung para tuh ada kayak kantong apa digantung ya, tulisan-tulisan digulung, dibuntel, ditaruh di mana, kadang di langit-langit atau di mana ya. Kalau nemu yang kayak gitu, ada, kumpulin, buangin ya, bakar atau ya, bacain Al-Fatihah, ayat kursi sama trikul ya, karena sihir itu perlu buhul ya, medianya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Situ dari buhul, di situ disebutkan di surat Al-Ikhlas ada medianya. Ya. Media untuk naudzubillah. Jadi kayak begitu. Apa yang biasa jadi medianya? Salah satunya, mohon maaf ya, patung, sesuatu yang bentuknya bernyawa. Tapi kadang yang suka punten ya, ada yang suka ngoleksi soalnya.
patung-patungan dia dari keramik bayi kecil gitu atau gambar bentuk hewan apa aja ya ditaruh di rumah itu bisa betah mereka di situ untuk jadi tempat mereka ya diem di situ ya. Jadi jangan ada. Jadi memang kan anjurannya kuat ya terkait ya kalau di rumah tuh kalau bisa ya jangan bentuk makhluk bernyawa jangan ada ya. Karena senang mereka ya. Patung kalau di rumah depannya ada. Karena ya memang begitu. Kok ini mah kata orang yang diganggu syaitan. Ya dia indigo ya jelas dia sama kalau ke dia bisa ngelihat dia bisa ngelihatnya karena diganggu oleh jin juga. Setiap kali kayak ada patung-patung itu dia suka ngelihat itu ada apanya di situ ada apanya di situ. Ya memang dia betah di situ ya. Jadi ya jangan hati-hati ya. Juga memang ya tapi sekali lagi sih ya jangan berarti jadi terlalu takut kayak gimana ya buang rambut ya tetap memang harus hati-hati ya. Buang mohon maaf bekas darah haid gitu-gitu ya. Nah kalau kayak zaman dulu mah diajarin diperes dihabisin sampai itu disobek-sobekin buang. Jadi jangan bener dibuntel gitu udah buang gitu ya. Tapi tetap balik lagi jin ada betul. Tapi dia nggak bisa apa-apa kalau misalkan Allah tidak berikan izin untuk dia mencelakai kita. Gimana cara dia mencelakai kita? Pintu masuknya satu dosa. Karena perhatikan benar. Yang bisa naksir sama orang yang pakai susuk, pakai apa segala macam. Yang dia pun nggak sholat biasanya. Yang dia benar-benar soleh, ngejaga ahli Quran, tahfiz, guru. Dideketin sama orang pakai susuk, nggak naksir apa sih? Malah agak geleh ya, cewek yang meni agresif pisan, meni genit gitu ya. Karena dia ahli Quran pasti sukanya sama yang menjaga dirinya, menutup auratnya, ikut memuliakan Qurannya. Ya. Biasanya baru umpannya seperti itu. Nah, analoginya seperti ini. Kalau udah sering bilang ya, kalau di rumah ada tikus, kecoa, oke, disemprot pakai semprotan anti serangga mati. Tapi kalau misalkan masih ada sampahnya, datang lagi nggak kecoanya? Datang. Makanya cara paling baiknya bersihin sampai nggak ada sampah. Jadi kecoa juga malas datang. Maksudnya berarti kalau dalam diri gimana? Yuk. Kalau misalkan, iya, ini kita ada masalah nih, aduh saya ngerasa kayak diganggu nih kok. Datang ke Ustadz sembuh. Tapi kan Ustadz itu ibarat tadi semprotan baygon. Gimana akhirnya biar supaya nggak tergantung dengan semprotannya? Bersihin diri kita. Tobat, hijrah, tobatan nasuha, nggak berhijab jadi berhijab, sholatnya dijaga. Setannya males nanti. Karena syaitan itu untuk jin, syaitan dari golongan bangsa jin itu untuk ngeganggu manusia perlu pintu. Pintu paling utamanya apa? Dosa. Makin pintunya tertutup kuat ketika kapan? Ketika kita makin banyak menjalankan sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Minum mulai duduk, makan minum tangan kanan, pipis pun jongkok, meskipun laki-laki, masuk pakai sendal kaki kanan dulu, ya. Ini bismillah. Ya. Makin nggak suka, makin nggak betah dia bantuin, gangguin, ya. Karena semakin beriman, semakin bertakwa, lihat surat An-Nahl ayat 99 tadi, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal. Kepada siapa dia akan berpengaruh? Ayat 100-nya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin, ya. Jadi yang ngerasa bahwa ya Tuhan ini dituhankan oleh itu, ya. Dan dituhankan itu kelihatan misalkan ketika ya ada apa-apa nyarinya ke mbah yang itu, ya. Terhadap orang yang menyekutukannya dengan Allah. Jadi udah jelasin sama Quran ya. Ada cara supaya biar gimana biar kita nggak bisa diganggu. Nah, jaga ketakwaannya, ketauhidannya. Makin nggak kejaga ketauhidannya, ini kadang Indonesia kan salah satu yang produksi paling banyaknya film horor ya. Udah mah film ya skenario ya. Dan kadang kelihatan, wah dikejar dia gitu. Tapi ya punten. Dikejar-kejar oleh syaitonnya ke dalam rangka mereka lagi liburan di hutan, di gunung gitu. Tapi udah mah satu tenda, nikah juga belum. Atuh betah setannya bu juga gangguin ya. Orang lagi maksiat di situnya. Iya. Jadi ya gitulah ya. Ini kudu ngejaga diri benar-benar. Makanya jadi paham kan kenapa dulu Nabi pernah ngelarang ruqyah, bahkan termasuk yang disebutkan nggak bisa ke surga
orang yang minta diruqyah. Karena Nabi pertama menyebutkan itu di saat iman belum pada kuat. Ketika sudah kuat, ada diizinkan untuk ruqyah, tapi ruqyah yang syar'i. Ya. Suatu ketika ada kaum muslimin nyampe di suatu tempat, terus mereka minta dijamu, nggak ada yang ngasih. Maka ternyata tiba-tiba pemimpin kaumnya yang pelit tadi digigit kalajengking, disengat kalajengking. Ada nggak yang bisa jampi disebutnya kalau di bahasa hadisnya? Maka dibacain Al-Fatihah tuh sama orang Islamnya, sembuh, dikasih hadiah kambing. Fatihah itu adalah bisa menyembuhkan. Ya. Mana kambingnya? Berikan bagianku. Dimakan dengan. Ya. Tapi ya jelas, ya orang ininya juga bertakwa. Gak ngerasa, oh berarti aku sakti ya bisa nyembuhin orang. Enggak. Ini ayat Allahnya aja. Ya. Di akhir-akhir baru diizinkan. Ya karena sekali lagi, supaya apa? Supaya jangan sampai kayak gitu ya. Ada masalah dikit-dikit, telepon Ustadz yang itu datang sini ruqyah. Enggak, hei. Kesembuhan bukan di Ustadz itu. Tapi kita ngejaga diri kitanya nggak untuk supaya setan nggak bisa masuk, nggak bisa ngeganggu. Dengan jaga ketauhidan, jaga ketakwaan, ya. Jadi waktu bertakwa ya. Jadi sebaik-baiknya ruqyah itu adalah ruqyah seperti apa? Ruqyah mandiri. Sebelum tidur baca Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, tiupin ke tangan, balurin seluruh tubuh, udah ruqyah itu. Dan kita langsung ke Allah. Jadi kalau misalkan ternyata, beneran terjaga, nggak urup-urup lagi, ya Allah yang ngejaga. Ya. Karena kalau masih melalui perkara lewat orang, nanti kita yang ngaji aja masih bisa tergelincir. Udah kalau apa-apa nanti telepon Ustadz itu lagi aja minta diruqyah. Ustadznya nggak ngingetin lagi. Oh sembuh dulu memang saya yang jampein. Ini selalu lesan. Kadang kan punten ya pengajian di daerah lagi biasanya. Punten kalau di daerah kadang ngaji itu suka bawa air. Begitu air, oh minta ini doain apa segala. Saya aduh bu saya nggak bisa kayak begitu. Nggak apa-apa didoain aja. Saya cuma bacain Al-Fatihah ya bu ya. Kalau ternyata nanti ini sembuh atau ternyata ada kebaikan, demi Allah bukan dari saya nggak bisa apa-apa, beneran dari Allah. Ya, jadi alhamdulillah ke Allah jangan cari-cari ke sayanya makasih atau enggak ya. Nggak bisa apa-apa beneran, saya nyelamatin diri sendiri aja saya nggak bisa bu. Ya, kudu diingetin ya. Kalau nggak nanti, karena setannya ngegoda si korbannya, setannya ngegoda si ustadznya juga. Ustadznya akan digoda, wih kamu teh sakti ya bisa kayak gitu, nanti terlena, akhirnya jadi jual air garam ruqyah, garam 3.000 perak, 1 botol bisa jadi 100.000 itu naudzubillah. Jual air yang udah didoain, bisa didoain iya, ya. Ada juga media-media untuk penyembuhan atau media-media dipakai ruqyah itu ada daun bidara, ada hadis-hadisnya. Tapi itu dia hati-hati kita jaga ketauhidannya ya. Jangan sampai bergantungnya kepada makhluknya bukan kepada Allahnya ya. Karena kadang ya di Indonesia yang masih amat sangat percaya kayak gituan, bisa laku tuh garam beli 3.000 dijual 100.000 ya. Yang perkara dulu agak rame-rame itu juga, yang dukun lawan pesulap merah, Gus Syamsuddin itu juga ya. Kenapa ya kadang ada bisa percaya tiba-tiba orang dia kasih lihat videonya, orang pengen mukul tiba-tiba mental sendiri, acting, ketahuan itu ternyata orang-orangnya juga. Orang lihat percaya, hilang ketauhidan, udah setan masuk ya. Jadi udahlah jangan percaya yang gitu-gitu ya. Naudzubillah. Pokoknya kalau ngelihat sesuatu yang gak masuk akal zaman sekarang cuma 2 pilihannya, 1 karomah, 2 diganggu sama bangsa jin, udah gitu aja. Bedainnya gimana kok? Kalau karomah datangnya dari ketakwaan yang luar biasa, maka lihat orangnya pasti soleh banget. Dan kalau itu betul-betul karomah, orangnya aja kadang nggak tahu dia punya kemampuan itu. Kalau tahu nggak akan mau ditunjukin, apalagi sampai di live TikTok pertunjukan ya. Karena takut orang nanti apa-apa jadi berdoanya ke dia. Jadi jangan ya. Alhamdulillah. Apalagi malah nyampe minta duit. Kalau kamu pengen nanti menang kampanyenya sini saya mandiin.
tengah malam depan gua, harus saya bersihin nih sukmanya, kamu harus saya mandiin. Ah, itu mah udah atau modus jelas ya. Percaya lagi kadang orang teh, naudzubillah ya. Jadi yuk kuatin iman yuk. Naudzubillah. Karena kalau sekali lagi karoma, dan tadi karoma juga nggak bisa dilatih, nggak bisa disengajain biar muncul, itu gimana? Ada salah satu ayat tentang karoma itu pernah dibahas di kitab Fathul Barinya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Ini kalau Quran tafsir ya, kalau hadis syarah penjelasan Sahih Bukhari yang paling lengkap salah satunya adalah Fathul Barinya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin itu punya sekarung gandum yang beliau tuh kalau untuk apa sedekah udah ngambil aja dari situ tanpa pernah dilihat. Ketika suatu ketika mikir, kok nggak habis-habis ya ini karung? Padahal tiap hari ada aja yang sedekah minta dikasih. Ketika akhirnya dilihat, oh sisa tinggal setengah, besok-besoknya diminta baru besoknya habis. Penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalaninya di kitab Fathul Barinya dijelasin bahwa itu adalah karomahnya Ibunda Aisyah. Cuman ya begitu akhirnya dicek, ya udah. Jadi tidak bisa dikendalikan gitu kalau karomah. Dan orangnya jelas-jelas soleha. Kalau misalnya, kok tapi dia betulan bisa ngeramal, tapi kerudungan enggak, sholat enggak, ya udah jelas itu diganggu oleh bangsa jin. Ngapain mereka ganggu? Supaya itu tadi akhirnya kita berdoanya jadi nggak ke Allah, jadi ke simbah yang itu, jadi ke orang sakti yang itu. Rusak akidah. Sekali lagi ini juga mesti benar-benar dijaga ya, hati-hati. Yang kedua, anak-anak nanti yang keduanya adalah diganggu atau dibantu bangsa jin. Mereka senang aja gangguin, tapi tidak ada yang gratis ya. Pasti ada harganya. Ya. Kan kebayang ya, ada yang demi kaya dia disuruh gali kuburan, begitu dapat kuburannya jempolnya harus digigit sampai putus. Nanaonan, kayaknya setan ngelihat itu teh ngakak banget, haha meni bodoh ini orang teh, ampun ih. Udah jelas Tuhannya maha kaya, dia masih percaya aja disuruh kayak begini. Jangan nyenengin mereka lah ya, jangan percaya. Oh tuh kalau sedang di rumah, sedang pergi. Kalau di rumah berarti dia indie home namanya ya, jadi internet gitu ya. Tapi ya biar nggak tegang. Tapi ini pentingnya akidah soalnya masalahnya. Punten nih jadi ngebahas kayak beginian ya. Karena miris dan masih suka ada aja kayak gitu. Kok kejatuhan cicak saya bakal sial? Enggak bu, mau kejatuhan cicak berapa RW juga ibu nggak akan sial, tenang aja. Jangan foto bertiga tengah mati duluan, sengajain dah kok saya mana sini tigaan aja bu, saya yang di tengah kalau perlu. Ya. Jangankan yang di tengah, yang moto ya pasti mati itu. Ya. Udah istilah jangan lah. Nanti kalau ada yang mau nikahin anaknya, punten ya. Gak usah, tanggal ini nanti sial. Udah, jangan, gak ada kayak gituan. Ya, semua baik. Selagi akhirnya bertakwa kepada hari itu, kita bertakwa kepada Allah, baik hari itu demi Allah. Ya. Gara-gara milih satu tanggal terus nanti jadi orang kaya, gara-gara nikah di hari itu. Kalau nikah sehari setelahnya, besoknya kita langsung jadi orang miskin. Enggak ada kayak gitu. Jangan percaya ya.